sekalian, umat Tuhan dari Jemaat Distrik Jember pada saat ini. Ya, saya mengucapkan terima kasih untuk Pendeta Daniel, Pendeta Kur, Pendeta Billy, kemudian dan yang lainnya yang sudah mengizinkan saya untuk dapat menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Oke, kita akan mulai. Jadi judul pembahasan kita adalah pelajaran dari keyboard Allah. Nah, ini terdapat di dalam Bilangan 11 ayat 31 sampai 34. Ya. Baik, di dalam slide saya ini ada kurang lebih ada sekitar 24 slide tadi. Jadi kemungkinan besar ini setengah jam sudah selesai. Ya, diharapkannya begitu. Dan materi kita pada saat ini mungkin hanya membahas sebagian kecil saja. Ya, jadi saya harapkan nanti kita bisa berdiskusi. Ya, jadi akan ada banyak pertanyaan karena apa? Materi ini belum lengkap. Jadi kalau saudara dan saudara jeli memperhatikan, maka akan muncul banyak pertanyaan nanti sehingga mudah-mudahan kita bisa berdiskusi dengan baik. Baik. Pelajaran dari Kibrot Ta'awa. Bilangan 11 ayat 31 sampai 34. Kita akan membacanya. Tapi terlebih dahulu kita akan berdoa sekali lagi untuk memohon pertolongan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, pada malam Sabat ini kami telah diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk belajar kembali firman Tuhan. Berkati kami semua dengan kerendahan hati, sukacita untuk mempelajari firman Tuhan, dan juga berilah kami pengetahuan supaya kami dapat mempelajari firman ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati hamba-Mu supaya dapat menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan atas kepintaran maupun kreativitas hamba-Mu, tapi tuntunan daripada Roh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita buka Alkitab kita di dalam Bilangan 11 ayat 31 sampai yang ke-34. Saya akan membaca, saudara dan saudari boleh membaca di dalam hati masing-masing. Lalu bertiuplah angin dari Tuhan asalnya. Dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihampurkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari seperjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu, dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu untuk mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Dan Tuhan memukul bangsa itu dengan satu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Nah, di sini di dalam Bilangan 11 ini kita bisa melihat bagaimana awal mula Tuhan itu memunculkan burung puyuh. Ya, jadi sebelum ini orang-orang Israel tidak makan daging. Ya, tidak makan daging, tidak makan burung puyuh dan sebagainya. Kemudian Tuhan memberikan burung puyuh. Tetapi orang Israel ini kelihatan sekali dia ini sangat bernafsu sekali makan daging. Ya, sehingga mereka sepanjang malam dikatakan itu ya. Sepanjang hari esoknya mereka mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Bahkan setiap orang sedikitnya 10 homer. Ya, anggap aja 10 keranjang lah.
per orang. Wow. Jadi bahkan mereka sebelum Tuhan marah, ya, bahkan sebelum mereka makan daging itu, sebelum dikunyah, maka Tuhan mendatangkan tulah kepada bangsa itu. Jadi kita lihat di sini ada fakta-fakta yang kita temukan ketika kita membaca Bilangan 11 ayat 31 sampai 34. Yang pertama, Allah mendatangkan burung puyuh yang sangat banyak untuk bangsa Israel. Itu fakta yang pertama. Tak makan daging burung puyuh itu yang diberikan oleh Tuhan. Tulas tersebut dijelaskan sebagai penyakit paru. Jadi di dalam Mazmur 106 ayat 14 sampai 15, ternyata tulah yang dimaksud oleh Tuhan yang diberikan untuk menghantam orang Israel ini ketika mereka hendak mengumpulkan pada saat mereka hendak makan daging ini semua, ya, itu adalah penyakit paru-paru. Kemudian kibor ta'awa di sini memiliki arti kuburan nafsu, tempat orang-orang yang memiliki nafsu rakus makan dikuburkan. Jadi ternyata orang-orang yang dihantam oleh Tuhan di situ adalah orang-orang yang memiliki nafsu rakus. Jadi yang dimaksud di sini tentunya adalah rakus makan daging. Ya. Jadi pertanyaannya adalah mengapa Tuhan menghukum bangsa Israel dengan tulah itu? Ya, kalau Tuhan itu memberikan daging yang banyak itu, kenapa kok justru malah dihukum pada saat mengumpulkan burung-burung puyuh itu? Nah, jadi memang pada saat kita membaca Bilangan 11 ayat 31 sampai 34 ini belum lengkap kalau kita tidak membaca pasal perikop sebelumnya, yaitu di ayat 4 sampai 23. Nah, di sini diawali di ayat 4 itu ada orang-orang bajingan disebut. Saudara boleh lihat di dalam Alkitabnya di ayat 4. Ya, orang-orang bajingan ini kerasukan nafsu rakus. Siapa nih orang bajingan? Jadi saudara, pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya, tidak hanya bangsa Israel yang ikut keluar. Di sana ada orang-orang campuran dan juga orang-orang dari bangsa-bangsa lain. Ketika orang Israel keluar, ya, maka di sanalah dia memanfaatkan kesempatan untuk pergi dari perbudakan di Mesir. Jadi motif mereka ini untuk menyelamatkan diri sendiri, bukan karena ingin ikut Tuhan, ya, bukan karena janji keselamatan diberikan oleh Tuhan, tetapi dia ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, jadi orang-orang bajingan inilah yang menghasut orang-orang Israel untuk minta daging, ya, karena makanan yang ada pada saat itu cuma mana yang diberikan. Mereka menangis minta daging bersama-sama dengan orang-orang Israel yang kerasukan nafsu rakus itu. Nah, saudara, mana itu sendiri dijelaskan di dalam ayat-ayat berikutnya. Jadi disebutkan mana itu seperti ketumbar, terlihat seperti damar bedolah, rasanya seperti panganan yang digoreng. Ya, jadi seperti gorengan, berarti gurih dia, gurih dan enak. Nah, jadi kalau mungkin makan mana ini sebenarnya nggak digoreng, tapi mungkin terasa seperti sudah digoreng. Turun saat embun turun waktu malam. Jadi waktu malam embun itu turun, kemudian pada paginya itu akan kelihatan mana itu. Disebutkan lagi dalam Keluaran 16 ayat 31, rasanya seperti kue madu. Wow, jadi gurih, kemudian dia manis, kemudian dia seperti kue madu. Jadi sangat enak ini. Orang Israel makan mana selama 40 tahun. Jadi selama 40 tahun di padang pasir, di padang belantara, orang Israel dikasih mana selama 40 tahun. Kemudian mana ini baru berhenti pada saat orang Israel memasuki perbatasan tanah Kanaan. Disebut juga gandum dari langit atau roti malaikat. Jadi mana ini disebut juga roti malaikat. Ya, jangan-jangan inilah para makanan dari malaikat. Maksudnya seperti itu. Nah, disebut juga roti surga yang menggambarkan nanti Yesus sebagai roti yang turun dari surga. Nah,
makanan ini justru yang ditolak oleh orang Israel, dan orang Israel menangis minta diberikan daging. Kemudian tindakan mereka dalam meminta makan daging ini dianggap sebagai penolakan terhadap Tuhan. Ya, di ayat 20 ya. Bilangan 11 ayat yang ke-20. Boleh kita lihat. Tetapi genap sebulan lamanya sampai keluar dari dalam hidungmu, sampai kamu muak, karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Nah, gara-gara Tuhan tidak memberikan daging, ya, orang Israel ini minta, nangis-nangis minta daging, dan dia minta menolak Tuhan, dianggap sebagai penolakan kepada Tuhan. Kenapa? Karena apa? Tuhan di sini memberikan makanan yang terbaik, dan mereka tidak bersyukur, justru apa? Minta yang lain. Jadi ternyata tidak bersyukur dengan pemberian Tuhan, kemudian kita merasa bahwa pemberian Tuhan itu kurang baik, dan kita minta yang lain. Ini sebagai bentuk daripada perlawanan kepada Tuhan. Nah, Musa menjadi sedih saat Allah murka karena melihat perbuatan bangsa Israel. Jadi kemudian Musa mengeluh kepada Tuhan karena merasa tertekan betapa sulitnya memimpin bangsa Israel sendiri. Sebagai solusinya, Allah memerintahkan Musa untuk mengumpulkan 70 tua-tua supaya dapat membantu pekerjaan Musa. Kemudian di sini Allah menjanjikan memberikan daging untuk dimakan selama 1 bulan penuh, bahkan disebut sampai sangat puas. Nah, ternyata, oke, boleh di-mute dulu ya suaranya, mohon maaf. Jadi ternyata di sini kita bisa mengetahui bahwa Allah memberikan makan daging ini sebagai bentuk hukuman kepada bangsa Israel. Akhirnya mereka semua yang menangis pada saat itu minta daging dikuburkan, dan nama tempat itu akhirnya diberi Kibrot Ta'awa. Karena apa? Tempat itu adalah tempat penguburan untuk mereka yang memiliki nafsu rakus dan menolak Tuhan, menolak rencana Tuhan, menolak pemberian terbaik daripada Tuhan, yaitu mana. Jadi, mengapa Allah mendatangkan tulah yang sangat besar kepada mereka? Karena tindakan mereka dalam meminta makan daging adalah wujud penolakan terhadap Tuhan. Allah sudah mengatur makanan orang Israel dengan memberikan makanan yang terbaik, yaitu mana. Tetapi bangsa Israel tidak terima. Oleh sebab itu, mereka mendapatkan hukuman, yaitu karena mereka telah menolak Allah. Mengapa Allah tidak memberikan makanan dagingnya dari sejak awal? Kok yang dikasih mana? Kok dari awal nggak dikasih langsung makan daging? Padahal Tuhan kan bisa memberikan makan daging. Buktinya apa? Dia bisa memunculkan burung puyuh yang segitu besar. Ya mungkin bisa aja dia memunculkan binatang-binatang lain yang supaya bisa dimakan. Tetapi kenapa Tuhan tidak langsung memberikan makanan daging kepada mereka? Jawabannya adalah ada dalam tulisan Ellen White, ya, tidak ada pada jawaban yang lain, yaitu karena di sini Tuhan hendak mengajarkan kepada orang Israel, yaitu makanan yang baik bagi manusia bukanlah makanan daging. Ya, jadi makanan yang baik itu adalah makanan yang seperti diajarkan di dalam Taman Eden. Ya, tulisan Ellen White berbunyi demikian. Sewaktu Tuhan memilih makanan manusia di Eden, Dia menunjukkan makanan yang terbaik buat manusia. Dalam memilih makanan orang Israel, Dia mengajarkan pelajaran yang sama. Dia membawa orang Israel keluar dari Mesir untuk dilatih. Jadi mana ini adalah sebenarnya juga untuk melatih orang Israel supaya dia bisa berhenti makan daging, menjadi bangsa miliknya sendiri. Melalui mereka, Dia ingin memberkati dan mengajar dunia. Dia menyediakan makanan bagi mereka yang terbaik untuk maksud ini. Ya, jadi supaya orang Israel itu bisa menjadi bangsa yang menjadi berkat di bumi ini,
maka orang Israel itu perlu memiliki makanan yang baik supaya mereka hidup baik dan sehat, yaitu tentu saja dengan tidak makanan daging. Makanan itu bukan makanan daging, tetapi mana, yaitu roti dari sorga. Hanya karena perasaan tidak puas dan persungutan mereka karena makan daging di Mesir, maka makanan daging diizinkan kembali, dan ini hanya untuk waktu yang relatif singkat. Karena makan daging, penyakit timbul dan puluhan ribu orang meninggal. Jadi yang meninggal pada saat itu puluhan ribu. Ya, gara-gara dia minta daging, ya puluhan ribu orang meninggal. Namun larangan makan daging tak pernah mereka terima dengan sungguh hati. Itu tetap menjadi sumber perasaan tidak puas dan persungutan, baik secara tersembunyi atau terang-terangan. Maka pembatasan itu tidak menjadi permanen. Jadi akhirnya Allah mengalah karena orang Israel ternyata tidak bisa diajar untuk berhenti makan daging, ya. Akhirnya diizinkan mereka makan daging untuk sementara waktu. Jadi Tuhan mengizinkan manusia kembali untuk makan daging untuk sementara waktu. Ya, makanan manusia pada awalnya kita tahu bahwa makanan itu adalah disebutkan di sini buah-buahan yang berbiji, ya, dan juga tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Kemudian di sini untuk binatang-binatang diberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi di sini tidak ada yang makan daging, bahkan hewan sendiri pun tidak makan daging. Harimau, kucing dan sebagainya, tadinya mereka adalah makan tumbuh-tumbuhan. Ya. Kemudian ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ya, akhirnya tumbuh-tumbuhan ini menjadi makanan manusia. Ya. Tadinya hanya untuk hewan, sekarang menjadi makanan manusia, dan kemungkinan besar dari sinilah juga mulai timbul hewan-hewan yang mulai memakan daging. Ya. Yang tadinya nggak makan daging, hewan-hewan di sini mungkin mulai berubah lagi. Nah, manusia diizinkan makan daging pada saat air bah, ya. Jadi disebutkan di sini dengan satu syarat bahwa darahnya tidak boleh dimakan, ya, harus dicurahkan. Jadi binatang itu harus disembelih, ya. Kemudian baik, ya. Kemudian Tuhan sebenarnya memang di sini tidak dijelaskan secara detail mengenai halal dan haram itu, tapi sudah dijelaskan pada saat binatang itu masuk ke dalam bahtera, dibagi dualah binatang itu menjadi binatang halal dan juga binatang yang haram. Jadi dari sini pun sebenarnya kita tahu bahwa walaupun tidak dijelaskan secara detail seperti di Imamat 11, di sini sudah ada yang namanya hukum halal dan haram. Nah, untungnya ya kita tahu bahwa yang haram itu cuma diberikan satu pasang. Jadi tidak mungkin itu akan dimakan oleh Nuh, karena apa? Cuman satu pasang. Kalau dimakan maka langsung punah. Maka di sini kita bisa tahu bahwa Nuh sendiri walaupun tidak dijelaskan secara detail ciri-ciri binatang halal dan haram, ya, tetapi Tuhan bisa mengetahui, ya, dan akhirnya Nuh juga bisa mengetahui. Karena apa? Oh, yang pokoknya yang satu pasang ini adalah yang apa namanya, yang haram, kemudian yang 7 pasang ini inilah yang halal, inilah yang bisa dimakan. Nah, ketika Tuhan memberikan makan daging ini setelah air bah, ternyata daging ini membawa efek buruk bagi manusia. Setelah air bah, kebanyakan makanan manusia itu terdiri dari daging binatang. Allah melihat yang jalan manusia itu sudah kotor. Dia mengatur dirinya sendiri dengan rasa sombong. Dia meninggikan diri sendiri, melawan penciptanya dan mengikuti segala keinginan hatinya. Lalu Allah mengizinkan manusia yang panjang usia itu memakan daging hewan untuk memperpendek umurnya yang penuh dosa itu. Segera setelah air bah, manusia semakin mengecil tubuhnya dan semakin singkat umurnya. Jadi ternyata, ya, ketika manusia itu
menjadikan daging binatang sebagai makanan yang utama untuk dimakan. Ya, mungkin mulai dari zaman Nuh ini mungkin sudah mengenal ini 4 sehat 5 sempurna. Kalau nggak ada daging nggak sempurna, kayak gitu. Nah, akhirnya orang-orang Israel ini, ya, atau maksudnya orang-orang setelah zaman Nuh ini menjadi pendek umurnya, tubuhnya mengecil. Jadi manusia mengalami degradasi, ya. Yang tadinya Adam dan Hawa itu tingginya kurang lebih sekitar 4 sampai 6 meter. Ya, sekarang tinggi manusia cari yang 2 meter aja udah susah. Sangat jarang sekali. Ya, kadang-kadang satu di antara sekian miliar manusia yang tingginya 2 meter. Ya, yang umurnya lebih dari angka 100, aduh, sudah sangat jarang sekali. Bahkan kalau sudah angka 100, mungkin kalaupun ada, itu dia sudah tidak bisa apa-apa lagi. Ya, sudah sakit-sakitan, sudah penderitaan isinya. Ya, itu semua efek buruk dari manusia-manusia setelah zaman air bah. Mereka makan daging. Jadi akhirnya Tuhan memberikan hukum halal dan haram ini kepada bangsa Israel untuk mengurangi efek buruk daripada makan daging itu. Setelah menetap di Kanaan, orang Israel diizinkan memakan makanan hewani, tetapi dengan pembatasan yang ketat, yang nampaknya untuk mengurangi akibat dari memakan makanan tersebut. Penggunaan daging babi dilarang, begitu juga binatang lain dan unggas, ikan yang dagingnya dinyatakan haram. Daging diizinkan, lemak dan darah dilarang dengan keras. Jadi dikasihlah di situ binatang-binatang yang boleh dimakan seperti apa, yang tidak boleh seperti apa. Kemudian walaupun ini binatang yang halal, darahnya sama lemaknya tidak boleh dimakan. Ya, tujuannya adalah untuk mengurangi dampak negatif daripada makan daging. Nah, dari sini saudara kita tahu hukum Imamat 11 ini diberikan, ini adalah hukum alternatif. Sebenarnya hukum ini tidak akan perlu diberikan kepada manusia kalau orang-orang Israel pada zaman itu dia menuruti firman Tuhan, menuruti kehendak Tuhan untuk berhenti makan daging. Ya, jadi saudara, kita tidak akan pernah sempurna dalam penurutan kepada hukum Tuhan kalau kita cuma berhenti di dalam halal dan haram. Karena apa? Ini hukumnya sifatnya alternatif. Jadi sebagai contoh begini, ya dalam kehidupan sehari-hari ada seorang anak, ya kita mungkin punya anak, ya dia ingin sekali untuk pergi nongkrong dengan teman-temannya, dan kita tidak bisa larang lagi. Ya, tidak bisa larang lagi. Kalau dilarang, ini malah nanti jadi efeknya buruk. Kenapa? Bisa aja dia makin memberontak dan sebagainya. Akhirnya kita mengalah sedikit. Oke, nah, kamu boleh pergi keluar nongkrong dengan teman-teman kamu, asalkan satu, tidak boleh kamu ikut merokok sama dia. Tidak boleh kamu ikut minum minuman keras sama dia. Jam 9 malam, kamu harus sampai di rumah, misalnya. Nah, jadi hukum tadi tidak boleh ini dan tidak boleh itu, dan jam 9 malam kamu sampai di rumah, ini kan sifatnya alternatif. Karena apa? Anak ini tidak bisa menuruti kehendak orang tuanya supaya dia tidak pergi nongkrong dengan teman-temannya yang tidak baik. Kayak gitu. Tapi karena dia tidak bisa dilarang lagi, maka diperlukan hukum alternatif itu diberikan. Demikian juga hukum Imamat 11 juga demikian. Karena bangsa Israel tidak bisa menuruti Allah waktu di Kibor Ta'awa untuk berhenti makan daging waktu di padang gurun, maka keluarlah hukum Imamat 11 ini. Hukum halal dan haram dalam Imamat 11 ini bersifat alternatif. Jadi pemberian mana adalah untuk mengajarkan manusia kembali ke makanan sebelum air bah. Tetapi bangsa Israel tidak siap untuk hidup tanpa makanan daging, sehingga hukum mengenai halal dan haram diberikan kepada bangsa Israel. Seandainya bangsa Israel menerima ajaran Tuhan mengenai meninggalkan makanan daging diterima, maka tidak perlu hukum halal dan haram dalam Imamat 11. Nah, ini juga ada permasalahan lain mengenai hukum Imamat 11.
Ya, jadi ada yang mengatakan hukum 14 ini adalah bukan hukum kesehatan, ya. Dan ini adalah hukum upacara. Ya. Buktinya apa? Pada saat orang itu melanggar hukum ini, dia hanya tidak boleh ikut upacara. Ya, kalau kena bangkainya hanya suruh basuh. Ya, ini bukan yang pasti jelas memang bukan hukum moral. Ya, karena apa? Pada saat mereka melanggar hukum ini, orang Israel tidak perlu ke bait suci untuk membawa korban penebusan dosa, tapi hanya cukup untuk membasuh diri, ya sampai matahari terbenam, maka itu sudah selesai. Jadi ini sebenarnya apa ini? Ini hukum upacara atau hukum kesehatan? Ya, kalau ini hukum upacara, maka seharusnya sudah tidak berlaku lagi. Karena apa? Hukum upacara sudah dihapuskan di kayu salib. Tapi kenapa ini kelihatan seperti hukum upacara? Dan ditampilkan dalam hukumannya pun seperti hukum upacara. Nah, saudara, sebelum kita memang membaca Imamat 11 ini, memang tidak lengkap kalau kita juga baca Ulangan 12 ya, dan juga ayat yang lainnya. Dikatakan demikian, tetapi jagalah baik-baik supaya jangan engkau memakan darahnya, sebab darah ialah nyawa. Maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging. Janganlah engkau memakannya. Engkau harus mencurahkannya ke bumi seperti air. Janganlah engkau memakannya. Nah, ini saya mau garis bawahi saudara, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu. Nah, kata baik keadaanmu ini sebenarnya itu bisa terjemahkan menjadi sehat, ya, kuat dalam keadaan, ya memang keadaan tubuh kita yang baik secara fisik maupun secara mental baik. Nah, dari sini kita bisa melihat ada alternatif pandangan. Kalau tadi di Imamat 11 ditampilkan dalam seperti hukum upacara, tapi kalau di dalam Ulangan 12 ini dijelaskan bahwa tujuan memberikan hukum ini adalah supaya kita hidup di dalam sehat. Ya, memiliki tubuh yang sehat. Ya, tidak hanya keadaan kita sendiri tapi juga anak-anak kita ya juga sehat. Ya. Jadi kita bisa melihat di sini kita simpulkan bahwa kalau berdasarkan Ulangan 12 ini adalah hukum kesehatan. Jadi gimana cara memadukannya? Nah, saudara, hukum upacara ini sering dipakai oleh Tuhan untuk mengajarkan sesuatu. Sebagai contoh adalah Tuhan itu mengajarkan pelayanan Yesus di bumi ini dan di kayu salib. Ya, untuk penebusan itu digambarkan dengan hukum upacara di dalam bait suci. Ya, jadi Tuhan mengajar orang Israel pekerjaan Yesus dalam penyelamatan dan penebusan adalah melalui hukum upacara. Jadi di sini kita bisa juga simpulkan bahwa ini sebenarnya adalah hukum kesehatan, tetapi diajarkan menggunakan hukum upacara. Jadi tidak bisa dihapuskan. Karena apa? Ini adalah hukum kesehatan. Selama manusia itu memiliki hidup, selama dia masih hidup di dunia ini, maka hukum ini perlu dan tidak tidak dihapuskan. Karena apa? Kita semua membutuhkan hidup sehat. Kenapa Tuhan mengalah? Ia mengalah dengan memberikan manusia makan dari daging binatang. Jadi di sini kita bisa lihat, kok Tuhan ngalah sih? Kenapa nggak kekeh aja gitu? Kok nuruti menurunkan standar sedikit? Ya. Kenapa nggak dipaksakan aja pada zaman itu manusia itu udahlah berhenti makan daging aja gitu? Ya. Ini juga pertanyaannya mungkin bisa kita kita beri penekanan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ya. Kenapa baru sekarang ini Tuhan mengajarkan kembali kita berhenti makan daging? Kok baru sekarang ini? Zaman Yesus, kenapa nggak disampaikan ini? Ya. Kenapa alkohol sekarang dilarang, sedangkan dulu tidak dilarang? Tapi ya memang disebutkan itu tidak baik, jadi hanya dianjurkan untuk tidak diminum. Kalau sekarang diharamkan, ya kenapa teh, kopi, rokok, narkoba ya sekarang dilarang? Padahal tidak ada dalam Alkitab. Ya, jadi dasar pelarangannya apa ini? Gitu ya. Ya, ini ada tulisan Ellen White di sini.
Ya, setan sudah menawarkan dunia ini dengan penggunaan minuman keras dan tembakau, teh dan kopi. Wow. Jadi promosi-promosi mengenai minuman keras, tembakau, rokok dan sebagainya itu, teh dan kopi ini ternyata pekerjaan setan. Ya, pikiran yang dikaruniakan Allah itu seharusnya dijaga oleh selalu waras, sudah rusak karena narkotik. Nah, jadi narkoba juga ini pekerjaan setan untuk merusak manusia. Otak tidak sanggup lagi mempertimbangkan dengan benar. Ya, seteru menguasai. Manusia telah menjual daya pertimbangannya kepada memanggilnya. Dia tidak dapat melihat yang benar. Ya, ini akibat-akibat buruk daripada minuman keras, tembakau, teh dan kopi dan sebagainya. Ternyata itu punya pengaruh terhadap kinerja daripada otak manusia. Ya, terutama minuman keras dan narkotik itu sangat jelas sekali. Ya, karena apa? Ada banyak sekali orang itu menjadi gila karena dia kecanduan narkotik. Ya. Kenapa Tuhan mengutus Ellen White untuk mengajarkan reformasi kesehatan baru pada zaman ini? Kenapa enggak pada zaman rasul-rasul misalnya, enggak zaman Yesus? Ya, saudara, jawabannya adalah progressive revelation. Ya, apa itu progressive revelation? Ini adalah pewahyuan, ya, yaitu firman Tuhan, kebenaran itu disampaikan secara bertahap, sedikit demi sedikit, sesuai dengan kemampuan si penerima, ya. Nanti lama-lama akan menjadi sempurna, semakin banyak, semakin jelas, ya, ya, supaya dapat dipahami dan diterima oleh manusia. Ya, sampai nanti manusia itu memiliki mengakui kebenaran yang penuh yang diberikan oleh Tuhan dan memiliki standar yang sesuai dengan standar yang diberikan oleh Tuhan. Nah, ini contoh lain ya, ini contoh progressive revelation. Jadi dalam Matius 5 ayat 31 dikatakan, telah difirmankan juga siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Jadi dulu pada perjanjian lama boleh menceraikan istrinya, tapi dengan satu syarat bahwa harus diberikan surat cerai. Nah, dulu boleh, tetapi 32 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, dia berbuat zina. Jadi dulu boleh, sekarang tidak boleh. Perjanjian lama boleh, tapi pada perjanjian baru tidak boleh. Ya. Jadi seperti tadi ya, dulu boleh, sekarang kenapa kok disuruh berhenti makan daging ini? Ya. Nah, saudara, ternyata sejak awal Tuhan itu memang tidak pernah ingin memberikan supaya manusia itu boleh menceraikan istrinya. Ya. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Wah, jadi ternyata sejak semula sebenarnya Tuhan itu tidak ingin mengeluarkan, oh kamu boleh, yaudahlah kamu ceraikan aja, tidak apa, asalkan kamu kasih surat cerai, begitu. Tuhan tidak ingin menyampaikan itu semua, dan itu semua ternyata Musa yang menyampaikan. Ya, ternyata itu adalah Musa yang menyampaikan, dan Tuhan tidak berencana untuk menyampaikan itu semua. Tetapi diizinkan boleh atas dasar ketegaran hati daripada orang-orang Israel pada zaman itu. Ya, jadi menunjukkan bahwa larangan untuk bercerai ini ya itu tidak siap diterima oleh orang-orang Israel di zaman perjanjian lama, sehingga diturunkan sedikit standarnya. Ya, baru dinaikkan kembali. Ya, demikian juga kebenaran daripada reformasi kesehatan ini. Sebenarnya sudah mau disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel di padang gurun, tetapi ya tidak bisa diterima pada zaman itu, sehingga Allah menurunkan sedikit ya dengan memberikan peraturan halal dan haram dalam Imamat 11 supaya orang Israel menerima. Kemudian pada zaman ini ya
Ketika kebenaran-kebenaran utama sudah disampaikan, baru ada yang namanya reformasi kesehatan. Jadi inilah pelajaran-pelajaran dari Kibrotawa. Nanti saudara dan saudari boleh tambahin sendiri ya. Yang pertama, Tuhan ingin kita berhenti makan daging. Tuhan tidak berencana menjadikan binatang sebagai makanan ya. Jadi binatang itu tidak direncanakan oleh Tuhan. Dia hidup supaya disembelih oleh manusia untuk dimakan. Tidak ada rencana itu oleh Tuhan. Karena apa? Binatang itu tadinya diciptakan untuk menjadi sahabat dan pelayan manusia. Ya, tidak mengakui pekabaran kesehatan adalah bentuk perlawanan kepada Tuhan. Nafsu rakus akan mendatangkan penyakit. Ya, jangan sampai kita dikendalikan nafsu rakus, ya, sehingga apa? Kita meninggal dan kuburan kita disebut Kibrot Ta'awa, kuburan orang yang bernafsu rakus. Inilah pelajaran kita pada saat malam hari ini. Boleh disampaikan pertanyaan-pertanyaan, kita akan berdiskusi.